Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita kedatangan sepatu yang menurut gue ini paling populer di tahun 2025 ini. Dan gak lain dan gak bukan adalah New Balance 1906L, dimana kali ini kita juga beruntung banget kita bisa kedatangan dua colorway yang gue dipinjemin dari Hot Sauce Sneaker. Dari awal tahun 2025 sampai sekarang masih susah buat ngedapetin sepatu New Balance yang satu ini guys. Dimana gue ngerasa sepatu ini tuh masih ongoing sampai sekarang, masih panas sampai akhir tahun 2025 ini, dikarenakan secara modelnya itu futuristik, modelnya unik, dan yang paling penting New Balance tuh bisa ngasih sentuhan DNA yang gokil gitu di sepatu ini. Bahkan saking larisnya, saking boomingnya sepatu ini, sampai-sampai juga menurut gue banyak dari brand lokal kita yang punya desain terinspirasi dari sepatu New Balance 1906L ini guys. Dan menurut gue ya, yang menarik banget untuk sepatu 1906L ini, New Balance itu nggak semata-mata cuma ngelihat tren loafer yang emang lagi happening, tapi mereka tuh juga bisa mengkombinasikan dengan DNA yang dipunya sama New Balance tersendiri. Yang pertama, mereka tuh gabungin tren loafer sama teknologi midsole yang emang udah jadi favorit mereka gitu. Seri 1906R ataupun seri 2002R yang bisa dibilang masuk dalam kategori sepatu paling pasaran di tahun 2025 ini dikombinasikan dengan modelan loafer kayak gini guys. Jadi secara kenyamanan itu udah pasti nggak usah diraguin lagi gitu. Dimana untuk teknologi yang ada di bagian toolingnya ini aja udah banyak gitu guys. Yang pertama ada Activa Light, ada Energy Foam, dan juga SBS Absorb di bagian heel, serta ada Stability Web di bagian bawah sepatunya. Dan secara keseluruhan sih yang gue demen banget waktu ngerasain kalau pakai sepatu 1906R, dari sisi cushionnya itu berasa nyaman, terutama buat kegiatan all day yang banyak jalan, ini oke banget. Dan secara transition yang ditawarkan itu juga asik banget guys dari sisi feel-nya. Kalau dibandingin sama kayak seri 530 ataupun beberapa seri sepatunya New Balance yang lebih basic, ini tuh berasa secara cushioning juga lebih padat gitu loh guys. Dan salah satu bagian yang menurut gue bikin sepatu ini tuh spesial, gue tuh nggak pernah kepikir, taunya model loafers itu kan modelan sepatu yang udah simple aja gitu. Kayak bagian atasnya mungkin kayak one layer material, mentok-mentok ya dua aja gitu, terus gak terlalu aneh-aneh. Sedangkan New Balance tuh bisa naruh DNA mesh runner-nya di sepatu ini. Modelan kayak 1906R yang bisa dibilang temanya Y2K banget, dan layering materialnya banyak, bisa dijadiin model kayak gini tuh menurut gue jadi senjata yang hebat banget gitu dari New Balance. Dan itu menurut gue jadi salah satu aspek yang bisa banget sih dipelajarin terutama untuk para brand lokal kita. Meskipun ngelihat sepatu trennya seperti apa, ngelihat modelan sepatu yang lagi in apa, tapi tetap harus naruh DNA brandnya gitu di sepatu rilisan-rilisan terbaru. Jadi nggak cuma asal ngikutin aja, tapi ketika ngelihat produknya ada brand identity yang ditawarkan. Dan contohnya kayak New Balance ini, mereka bagus banget nerapin hal kayak gini, nggak cuma di sepatu 1906L aja bahkan, tapi kayak kalau kalian ngelihat tren dari sepatu Samba, Speedcat, modelan ceper kayak gitu, New Balance juga ngerilis modelan ceper kayak gitu, tapi di desain sedemikian rupa, ada sisi mesh runner yang ditawarkan juga yang kalian bisa temuin di seri 204L. Jadi itu sih menurut gue salah satu DNA ataupun aspek yang bikin sepatu ini tuh kelihatan stand out dibandingkan dengan beberapa sepatu lainnya. Dan bahkan ngelihat sepatu ini saking boomingnya sekarang ini, brand-brand lain pun juga mulai ngikutin tren kayak gini gitu. Nike juga ngeluarin versinya mereka dengan modelan upper yang beda, dan mereka juga menawarkan teknologi R-nya di bagian bawah, dan lagi-lagi yang digunakan jurus yang sama gitu. DNA Nike-nya tetap ada, tapi mengikuti perkembangan zaman sepatu yang lagi in saat ini guys. Nah kalau kalian bisa lihat di bagian upper untuk kedua sepatu ini juga kita mendapatkan beberapa treatment yang berbeda, dimana yang hitam ini mostly menggunakan material full suede di bagian atasnya. Ini sih menurut gue sih garang banget ya, terutama buat kalian yang pengen looks-nya itu sporty tapi ada kesan yang
tone down-nya, ada sisi formalnya juga, mungkin mau dipakai buat ke kantor. Ini sih masih oke banget kalau kata gue ya guys, dimana di sini tuh secara garis-garis yang ditawarkan kelihatan tone down, subtle banget secara keseluruhan, tapi ada hint detail yang cukup menarik, terutama di area belakang sepatu ini, dimana terdapat PPU yang udah ikonik di seri 1906R. Untuk yang versi warna metallic grey ini guys, atau abu-abunya New Balance, ini juga pasti jadi salah satu warna yang ikonik untuk sepatu New Balance tersendiri, dimana ini juga masih mengidentifikasikan tema Y2K dan layering materialnya lebih terlihat lagi di versi yang satu ini guys. By the way, gue tuh juga seneng banget sama penggunaan warna off-white di bagian bawah sepatunya, yang menurut gue tuh secara keseluruhan masuk gitu sama warna yang ada di sepatu ini. Dan mostly untuk material, untuk colorway yang satu ini, New Balance lebih menggunakan material mesh di bagian atasnya. Ini yang bolong-bolongnya gede gini juga, jadi secara ventilasi lebih oke. Dan di bagian samping sepatunya di sini terdapat banyak layering material yang terbuat dari base synthetic overlay guys. Terus kalau ngomongin outsole-nya ya, ini juga nggak ada perbedaan dibandingkan seri-seri 1906R ataupun 2002R. Sama aja, outsole yang bisa dibilang build-nya cukup tebal, jadi kalau dipakai sehari-hari buat gue sih aman banget. Jadi mau dipakai buat tempur pun menurut gue juga secara durabilitas ini juga aman. Dan yang gue seneng ya sama sepatu-sepatu New Balance, dari sisi build rubber yang ditawarkan, itu feel-nya berasa bagus secara kualitas. Kalau dipegang tuh berasa beda gitu loh guys. Jadi kayak gripnya tuh ada gitu, dan ini jadi salah satu fitur yang gue demen sih di beberapa sepatu New Balance pada umumnya. By the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, ini tuh jadi bagian yang menurut gue agak tricky sih sebenarnya di sepatu ini. Gue nyobain size gue 43, which is itu true to size gue ya guys. Biasanya gue selalu pakai ukuran 43 di semua sepatu. Di sini tuh depannya pas, tengahnya juga pas. Gue seneng banget secara fit area depan sama tengahnya. Tapi di bagian belakang tuh berasa nggak ngelok sama sekali. Jadi kalau dipakai jalan, itu tuh kayak bagian belakangnya tuh kayak agak ketinggalan gitu loh guys. Jadi kayak nggak yang nge-sculpt banget di bagian belakang sini. Mungkin kalau ditambahin padding dikit, itu bakalan lebih oke. Tapi kalau dipikir-pikir juga, sepatu modelan loafer kayak gini juga kayaknya jarang yang ada paddingnya gitu nggak sih? Gue nggak terlalu merhatiin loafer sih sebenarnya. Dan menurut gue buat kalian yang punya kaki lebar, kalian perlu cobain dulu di toko, karena secara build-nya sendiri sih menurut gue ini ramping banget di area depan sini. Tapi ya sekali lagi gitu, belakangnya berasa kayak nggak nge-sculpt. Jadi kalau dipakai jalan tuh kayak bagian belakangnya agak ketinggalan dengan desain seperti ini guys. Dan menurut gue modelan sepatu kayak gini juga bakal cocok banget kalau misalnya mau dipaduin dengan tren baggy pants, ataupun kalau misalnya kalian seneng dengan fashion ala Jepang gitu, juga lagi masuk banget. Juga secara keseluruhan bakal bikin kalian tuh kelihatan kayak fashionable gitu, kelihatan ngikutin tren banget gitu kalau pakai sepatu ini. Dan esensinya pakai sepatu ini sebenarnya enaknya tuh bisa tinggal langsung selop aja gitu. Jadi nggak perlu ribet makainya, nggak perlu kayak digoyang-goyang gimana, masuknya gampang banget. Dan kalian langsung tuh bisa ngerasain esensi dari teknologi cushion yang ada di sepatu New Balance ini guys. Juga buat kalian tertarik sama sepatu New Balance 1906L ini, terutama untuk colorway yang cakep kayak yang gue pegang, kalian bisa cek aja langsung di Hot Sauce Sneaker, dimana sepatu ini dijual dengan harga start from 3 jutaan. Menurut gue masih jadi salah satu price range yang oke, mengingat di beberapa bulan ke belakang sepatu ini harganya tuh sempet tinggi banget, dan sekarang menurut gue udah masuk dalam price range yang terbilang lebih affordable guys. Gue udah masukkan link di bagian description, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke Instagram dari Hot Sauce guys. And that's about it guys, review untuk sepatu New Balance 1906L. Gue ngerasa ini jadi salah satu sepatu yang worth it banget menduduki tahta sepatu paling populer di tahun 2025 ini, dimana eksekusi dari New Balance menggabungkan implementasi midsole yang udah terbukti nyaman, terbukti banyak disukai sama orang-orang, dikombinasikan dengan model loafers yang masih menggunakan DNA mesh runner yang ada di sepatu New Balance. Itu emang bikin sepatu ini ya berasa cakep aja gitu. Menurut gue sepatu ini juga bakal cocok banget buat kalian yang emang ngikutin perkembangan tren, ngikutin lifestyle terbaru, ngikutin model-model sepatu fashion terbaru. Ini bakal jadi salah satu opsi yang menarik. Cuma balik lagi lah ya guys, nggak semua lini fashion itu bisa diterapkan di setiap orang masing-masing. And that's about it. Thanks so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Ini sih
bakal lama atau cuma bentar doang ya tren-tren kayak gini ya?